Pertama-tama kita melihat bahwa yang sangat ingin mencari penolong yang sepadan baginya itu laki-laki. Kenapa? Karena manusia ingin mengusir kesendiriannya, kegelisahannya. Musuh terbesar dari manusia adalah apa? Kesepian. Jadi manusia diciptakan untuk apa? Berelasi dan intimasi. Maka pada saat orang tidak punya relasi, tidak punya intimasi, orang akan merasa kosong. Pastor, para imam harus punya relasi dan intimasi. Kalau Anda sebagai keluarga, relasi dan intimasinya harus siapa, Bu? Mami, ya ampun. Siapa? Suami, oh suami ya. Pasangan, betul, pasangan. Ini adalah relasi dan intimasinya pasangan. Sedangkan religius, relasi dan intimasinya harus dengan Allah. Halo, apakah kalau dengan demikian lebih kudus? Gue tanya saudara-saudara, ya Allah Tuhanku Yesus. Bapak Ibu, kan saya ngomong, ya Tuhan, ada umat yang kayak gini, gue tanya malah melongo. Kan saya berkata bahwa manusia itu butuh relasi dan intimasi. Di dalam hidup keluarga, seorang suami harus punya relasi dan intim dengan siapa? Istri dan sebaliknya. Sedangkan kami, religius, harus punya relasi dan intimasi dengan siapa? Allah. Apakah kalau dengan demikian para religius lebih suci? Lebih suci, Om? Siapa? Religius. Bertobatlah. Enggak. Cara pengudusan suami istri beda dengan cara pengudusan rohaniwan. Jadi tidak bisa dikatakan, oh karena religius ini relasi dan intimasinya dengan Tuhan, maka dia lebih suci dong. No. Tidak seperti itu. Salah. Keluarga adalah jalan kekudusan. Jadi tadi, pertama, keluarga itu adalah proyeknya Tuhan. Kedua, keluarga tempat jalan kekudusan. Lihat, sesuatu yang kudus itu suatu yang mulia atau biasa-biasa saja? Mulia. Kalau sesuatu yang mulia itu harus dicapai, harus diraih. Maka pengudusan itu akan tercapai lewat apa? Lewat pengorbanan. Jadi untuk sebuah kekudusan, saya harus apa? Berkorban. Jadi jangan pernah berkata, Romo saya capek, saya berkorban terus. Loh, mungkin suami pun berkorban tapi tidak ngomong-ngomong. Karena perempuan dengan laki itu beda. Kalau para bapak ini punya masalah, apa yang akan dilakukan? Ngobrol atau menarik diri diem? Bapak-bapak kalau punya masalah, diem, mikir dulu, tenang. Istrinya nggak sabar. Pak, kalau punya masalah ngomong. Istrimu ngomong. Lu harus terbuka sama istrimu. Suami akan, apaan sih? Karena suami nggak butuh ngomong, nggak butuh bicara. Sedangkan kalau istri punya masalah, apa yang akan dilakukan? Seluruh Keuskupan Agung Jakarta tahu. Bukan hanya paroki ini, seluruh keuskupan tahu. Perempuan memang akan bicara. Apakah kalau setelah bicara butuh dinasehati? Nah itu lihat. Maka kalau suami istri banyak nggak cocoknya, so you are good. You are in healthy relationship. Kalau suami istri nggak ada masalahnya. Karena apa? Karena dua pribadi yang berbeda. Kalau sampai suami istri nggak pernah ngomong, nggak pernah berkomunikasi, nggak pernah berelasi, nggak pernah punya hubungan intimasi, so Anda akan banyak troknya, akan banyak penderitaannya, berat perkawinan. Betul. Jadi saudara-saudara bisa melihat bahwa suami istri memang tidak cocok. Jelas. Banyak hal yang tidak sama. Maka butuh apa? Butuh jembatan untuk saling mengerti. Butuh pengorbanan. Saya hanya bisa memasuki apa yang dia mau kalau saya mau berkorban untuk dia. Bahwa saya harus berani keluar dari diri saya, mengerti apa yang istri saya kehendaki. Mengerti apa yang suami saya kehendaki, apa yang sedang terjadi dalam diri suami saya. Itu pengudusan. Jadi salah kalau perkawinan ini ukurannya diri saya. Justru perkawinan yang sehat ukurannya adalah bertanya,
pada diri sendiri. Apakah istri saya bahagia hidup dengan saya? Itu ukurannya. Bukan pertanyaannya, apakah saya bahagia dengan dia? Tidak bahagia jawabannya. Karena ukurannya, di saat dia menyenangkan saya, baru saya akan bahagia. Ingat, kebahagiaan dan cinta yang sehat adalah cinta yang selfless love. Selfless, lebih mengecilkan diri saya dan menomorsatukan pasangan saya. Itu kekudusan. Maka, tadi saya mengatakan, relasi dan intimitas para imam tidak lebih tinggi dari relasi dan intimitas suami istri. Kenapa? Karena yang ketiga, perkawinan itu sakramen. Kekasan perkawinan Katolik terletak pada sifat sakramentalnya. Kasih suami istri menjadi lambang kehadiran Kristus. Rahmat yang diterima suami istri adalah yang menyempurnakan kasih mereka. Jadi, di dalam perkawinan, lambang kehadiran Allah adalah pribadi pasangan. Jadi Allah berhasil mencintai istri saya melalui siapa? Suami.